Lah setelah 9 bulan 10 hari lahirlah manusia. Begitu manusia lahir, nabtalihi, kami akan terus menerus menguji. Berarti manusia itu akan terus menerus diuji oleh Allah Ta'ala. Sehingga berdasarkan ayat ini kita bisa menyimpulkan al-ibtilau waqi'ul hayati. Ujian itu merupakan realita kehidupan. Sehingga kalau orang tidak mau diuji, ya jangan hidup. Karena hidup pasti diuji oleh Allah. Siapa yang diuji? Al-insan, manusia. Secara umum berarti mukmin ya diuji oleh Allah, yang tidak beriman ya diuji oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita mengkaji ulang firman Allah dalam surat Al-Insan, surat yang ke-76, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna, sesungguhnya kami Allah, khalaqna, menciptakan kami, al-insana, manusia, min nutfatin, dari sperma laki-laki dan telur perempuan, amsajin, yang bercampur, nabtalihi, kami terus menerus mengujinya, faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan manusia bisa mendengar, bisa melihat. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Yang dimaksud manusia di sini bukan Nabi Adam, namun anak cucu Nabi Adam. Karena kita tahu Nabi Adam itu diciptakan min sulalatin min tinin, dari sari tanah. Setelah Nabi Adam nyai Hawa Adam, lalu semua anak cucu Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah min nutfatin amsajin, kecuali Nabi Isa saja, sehingga tidak ada sperma laki-laki yang masuk ke telur Nyai Maryam. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Kemudian untuk kita dari nutfah yang bercampur, yaitu sperma laki-laki bertemu dengan ovum atau telur wanita. Setelah masuk ke dalam rahim berupa nutfah,
lalu 40 hari berubah menjadi alaqah, segenggam darah. Setelah 40 hari lagi berubah menjadi mudghah, segenggam daging. Setelah 40 hari lagi barulah Allah memberi roh. Kemudian Allah menentukan dakarun unsa, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian ditulis 4 hal. Pertama ajalnya, kedua rezekinya, ketiga pekerjaannya, kemudian keempat nasibnya. Lah setelah 9 bulan 10 hari lahirlah manusia. Begitu manusia lahir, nabtalihi, kami akan terus menerus menguji. Berarti manusia itu akan terus menerus diuji oleh Allah Ta'ala. Sehingga berdasarkan ayat ini kita bisa menyimpulkan al-ibtila'u waqi'ul hayati. Ujian itu merupakan realita kehidupan. Sehingga kalau orang tidak mau diuji, ya jangan hidup. Karena hidup pasti diuji oleh Allah. Siapa yang diuji? Al-insan, manusia. Secara umum berarti mukmin ya diuji oleh Allah, yang tidak beriman ya diuji oleh Allah. Orang pepelegi ya diuji, manapun diuji, sampai negara manapun diuji oleh Allah. Hanya di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga Allah mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah menyatakan kami beriman, kami beriman, kami beriman, kemudian dibiarkan saja begitu tanpa diuji? Tidak, kata Allah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami Allah telah menguji kepada orang-orang mukmin sebelum kita. Kaum-kaum terdahulu mulai dari kaum Nabi Nuh sampai kaum Nabi Isa, semuanya diuji oleh Allah. Untuk apa diuji? Falayak laman nawwahul ladzina shadaku, agar Allah tahu siapa yang imannya sodaku 100%, 24 karat. Walayak laman nal kadibin, dan agar Allah tahu siapa imannya abal-abal, palsu. Sehingga antara hati dan mulut tidak sama, antara yang diucapkan dengan yang diperbuat tidak sama, antara kulit dan isi tidak sama. Itu diketahui Pak oleh Allah dengan ujian demi ujian. Dari ayat ini disimpulkan al-ibtila'u waqi'ul iman. Ujian itu adalah realita keimanan. Berarti panjenengan ini memperoleh 2 jatah ujian, Pak. Jatah pertama karena panjenengan hidup, jatah kedua karena panjenengan beriman kepada Allah. Sehingga panjenengan harus siap-siap gitu untuk menghadapi ujian demi ujian tersebut. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi asaddu balaan, siapa sih manusia yang paling berat ujian hidupnya? Ternyata Nabi Muhammad menjawab al-anbiya,
manusia yang paling berat ujian hidupnya adalah para nabi. Ingat Pak ya, ujian. Ujian itu beda dengan musibah Pak. Kalau musibah itu bima kasabat aidinas, ada kaitannya dengan perilaku, perbuatan. Sehingga kalau ada orang terkena virus HIV, itu bukan ujian, tapi musibah Pak. Karena dia suka jajan itu, pergi ke doli, yang sekat itu Pak ya, itu akhirnya terkena virus HIV. Gara-gara terkena itu sakit-sakitan seumur hidup sambil menunggu ajal tiba, maka dia tidak boleh katakan ujian, tapi itu adalah musibah akibat dari pekerjaannya sendiri. Sedangkan ujian tidak salah, tidak salah, rasul tidak rasul, semua diuji. Padahal para nabi adalah maksum, orang yang terjaga dari dosa dan noda. Justru ujiannya lebih berat gitu. Makanya ujian itu sekali lagi bukan karena kesalahan, tidak ada kaitannya dengan perilaku, memang sengaja Allah menguji saja. Kemudian fasumma solihun, setelah para nabi, ringking kedua adalah as-solihun, orang-orang saleh itu. Summal amsal fal amsal, kemudian sebawahnya, semisal itu. Yubatala rajul ala hasabidini, seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Fa in zadat, bila imannya bertambah kokoh, ujiannya semakin berat. Semakin kokoh iman seseorang, maka semakin berat ujian hidup dia. Makanya ada orang mengatakan, Pak, kalau gitu saya beriman ringan-ringan saja itu. Dan ujiannya pun ringan-ringan saja. Sehingga ujiannya tingkat SD. Akhirnya tidak pernah naik ke jenjang SMA, SMP kan begitu kan. Makanya tidak perlu takut. Lihatlah pohon. Pohon itu semakin tinggi, semakin diterpa oleh angin yang sangat kencang. Dari kiri, kanan, depan, belakang. Namun toh begitu diterpa angin, pohon semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Semakin digoyang, semakin kokoh. Dan tidak akan pernah tumbang sebelum ajal tiba. Kan begitu kan? Sebelum ajal tiba. Namun sayang, yatma'u kullu mri'in alla yubtala. Semua orang itu mengharap hidup tanpa diberi ujian. Keinginan manusia itu ingin hidup mulus-mulus saja. Sehat-sehat saja, lancar-lancar saja. Itu keinginan manusia. Namun ingat, apa yang disukai oleh manusia belum tentu baik untuk dia. Dan apa yang tidak disukai oleh manusia belum tentu jelek untuk dia. Makanya Allah membuat pernyataan di dalam surat Al-Baqarah. Ayat 216, wa asa antakrohu say'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kalian membenci, tidak suka sesuatu hal, padahal sesuatu yang kamu benci itu sangat baik untuk kalian. Wa asa antuhibbu sayyi'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi sesuatu yang Anda cintai justru berbahaya untuk Anda. Coba kalau remaja-remaji senang sekali cangkruk Pak di kafe, menghabiskan waktu 4 jam, 6 jam, 5 jam, kan senang gitu. Namun kan bahaya untuk mereka. Kalau remaja saja waktunya habis untuk itu,
lalu bagaimana besok masa depannya, Pak? Kan begitu kan? Maka belum tentu yang disukai itu baik untuk dirinya dan belum tentu yang tidak disukai jelek untuk dirinya. Mengapa demikian? Karena wallahu ya'lamu. Karena Allah tahu rahasia di balik itu, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu rahasia-rahasia di balik itu. Termasuk tidak suka ketika diuji oleh Allah. Sekarang apa rahasia kebaikan di balik ujian? Banyak sekali, Pak. Kebaikan-kebaikan di balik ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia. Pertama, Pak, ujian alamatu hubbillah, sebagai tanda cinta kasih Allah. Aneh, Pak ya? Dicintai malah diuji. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Apabila Allah cinta kepada suatu kaum, maka Allah pasti akan memberi ujian demi ujian kepada kaum tersebut. Diuji terus, Pak. Faman radhiya falahu ridha. Siapa ketika diuji kok mau ridha, menghadapi dengan ridha, ini merupakan qadarullah, takdir Allah. Qadarullah wa masa afa'ala, apapun yang dikerjakan digendaki oleh Allah pasti terjadi kan. Maka dia menerima menghadapi ujian itu dengan ridha. Karena ridha tidak mengeluh. Karena ridha tidak ngomel. Karena ridha tidak menuduh Allah macam-macam. Falahu ridha. Orang ketika diuji oleh Allah kemudian mau menerima dengan penuh keridhaan, falahu ridha, maka dia akan memperoleh ridha dari Allah. Dan ridha dari Allah itu waridwanullah akbar kan. Ridha Allah itu merupakan nikmat terbesar, anugerah yang terbesar. Di dunia anugerah yang besar, ridha Allah di akhirat adalah bisa melihat wajah Allah. Sehingga besok penghuni surga setelah berada di surga menikmati segala macam kenikmatan surga, ternyata masih ada yang kurang. Apa itu? Melihat wajah Allah dan ridho Allah. Sehingga Al-Quran mengatakan waridwanullah akbar. Namun waman sakhita falahu sukhtu. Siapa ketika diuji oleh Allah ternyata marah, Pak. Menuduh Allah sentimen, menuduh Allah tidak adil. Wong saya sudah aktif sholat jamaah, aktif tahajud, aktif poso Senin Kemis, kok dibikin menderita semacam ini? Padahal tetangga saya la sholata, sholat tidak pernah, wala sauma, puasa tidak pernah, wala ngaji pun tidak pernah loh, Pak. Tapi kok bahagia saja, sehat saja, lancar saja. Falahu sukhtu. Orang semacam ini dimurka oleh Allah. Berarti rugi dua kali, Pak. Rugi pertama apa? Sudah babak belur diuji oleh Allah. Kerugian yang kedua apa? Sukton, dia dapat murka dari Allah. Coba bagaimana rasanya dimurkai Allah? Ya bandingkan aja. Siapa di antara panjenengan yang pernah dimarahi oleh bos? Itu baru bos aja. Bagaimana kalau Allah yang murka, kan begitu? Padahal semua jagat raya ini plus isinya kan milik Allah. Kemudian dia murka. Padahal kita ini antumul fuqara ilallah. Semua kita ini butuh kepada Allah.
Panjenengan bisa bangun dari tidur karena rahmat Allah. Jantung panjenengan masih bisa bergerak karena rahmat Allah. Mata kita bisa melihat juga karena rahmat Allah. Padahal mata itu bisa bergerak karena apa, Pak? Kerjasamanya saraf-saraf melihatan, Pak. Satu dengan yang lain sambung menyambung sampai mata kita bisa terbuka menutup, terbuka menutup. Ini kerjasama saraf-saraf yang jumlahnya miliaran. Tanpa bantuan dari Allah kita tidak bisa. Begitu. Lalu Allah murka, kan begitu kan? Makanya hadapi semua ujian yang dialami oleh siapapun dari kita harus betul-betul dengan ridho, sabar, tawakal. Inilah namanya apa, Pak? Bahwa ujian itu tanda cinta Allah, bukan tanda murka Allah. Kemudian yang kedua, yamhul khotoya. Ternyata ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang mukmin itu untuk menghapus kesalahan, menghapus dosa. Karena memang ada dosa yang bisa dihapus oleh wudhu. Ada pula dosa yang bisa dihapus oleh sholat berjamaah. Ada pula dosa yang bisa dihapus oleh apa? Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Jadi wahdahu la syarikalah. Sebanyak buih di laut pun dosa panjenengan akan diampuni, kan? Kemudian ada pula dosa yang hanya bisa dihapus oleh keringat, karena panjenengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Keringat panjenengan pun di samping ada pahala juga bisa menghapus dosa. Namun ada dosa yang hanya bisa Pak, dihapus oleh ujian. Sehingga ternyata ujian itu bisa menghapus dosa. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Pak, Nabi Muhammad mengatakan la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqawah wa ma alaihi khati'atun. Ujian akan terus menerus menimpa kepada orang mukmin. Mukmin perempuan, mukmin laki-laki akan terus kedatangan ujian demi ujian, dan tidak akan pernah berhenti hatta yalqawah, Pak, sampai ketemu Allah itu. Berarti wafat. Kemudian apanya yang diuji? Fi nafsihi. Kadang-kadang ujian itu menimpa kepada dirinya, kesehatannya bermasalah. Bayangkan, orang butuh kerja, kesehatannya bermasalah, sering bolos, sering absen. Kira-kira bosnya bagaimana, Pak? Kan begitu kan? Dipecat. Kalau sudah dipecat, makan apa? Kan bagaimana nasib istrinya? Bagaimana nasib anak-anak? Anak kan begitu kan? Itu ujian itu. Kemudian kadang-kadang fimalihi, ujian itu menimpa hartanya. Kalau petani sudah mengeluarkan keringat banyak, menunggu waktu banyak, biaya banyak, gagal panen. Kalau panjenengan sudah kadung punya tabungan banyak, begitu mau daftar haji, di tengah jalan ditodong perampok, kan sama. Yang sudah haji, uang banyak, lalu investasi ternyata bodoh. Itu kan ujian. Dan kadang-kadang ujian itu menimpa kepada anaknya. Jadi anaknya diuji. Padahal Allah menguji panjenengan, menguji kepada kita melalui anak itu. Melalui anak. Sehingga anak lahir punya kebutuhan khusus. Bayangkan, Pak, bagaimana derita orang tua, Pak.
sampai umur 40 Pak, masih memandiin Pak. Kemudian makan nyuapin. Coba kalau tidak betul-betul imannya kokoh Pak, kan resiko itu. Punya anak, punya kebutuhan khusus. Ternyata kalau itu dihadapi dengan penuh kesabaran, penuh ketawakalan, maka dosa-dosa hilang. Itu terus hatta yalqawah sehingga dia wafat. Begitu wafat apa manfaatnya? Wa ma alaihi khotiatun. Dia sudah tidak punya kesalahan sama sekali. Yang ada apa? Kebaikan-kebaikannya full, kesalahan-kesalahannya tertutup habis. Makanya lihat seperti Nabi Ayub diuji oleh Allah kesehatannya sampai dia disingkiri oleh masyarakat karena kalah penyakit COVID Pak ya. Kalau COVID masih banyak yang merawat seperti dokter, seperti perawat itu. Namun Nabi Ayub tidak, hanya satu. Anaknya saja kabur semuanya, istrinya kabur semuanya, tinggal satu yaitu Rohmah itu. Setelah 7 tahun Pak, sakit, disingkiri orang, tidak berdaya, istrinya ngomong, Mas, jenengan seorang nabi. Doa panjenengan sangat mustajab. Panjenengan sudah sakit selama 7 tahun. Berbaring di tempat tidur, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan-jalan. Mengapa? Kok tidak pernah berdoa kepada Allah minta kesembuhan? Bayangkan Pak. Wat jenengan begitu? Tidak minta kesembuhan. Apa jawab dia? Wahai bojoku, saya diberi sehat oleh Allah berapa lama? Puluhan tahun. Sekarang saya baru diuji oleh Allah berupa sakit 7 tahun. Mosok harus berkeluh kesah, mosok harus ngersulok, mosok harus ngerutu. Begitu Pak. Gara-gara ucapan Nabi Ayub itulah akhirnya Allah kagum Pak. Kok ada manusia sesabar dia? Saking kagumnya Allah, langsung Allah memberi hadiah. Apa hadiahnya Pak? Urkuj birizlika hadza mughtasalun baridun wasarab. Wahai Nabi Ayub, angkat kakimu, hantamkan ke tanah. Dengan susah payah Nabi Ayub mengangkat kakinya Pak, kemudian dihantamkan ke tanah. Ternyata keluarlah air itu. Air keluar melingkar menjadi seperti telaga kecil. Setelah berada airnya ada, kemudian Allah ngomong hadza mughtasalun baridun wasarabun. Wahai Ayub, ini adalah air dingin untuk mandi dan untuk diminum. Akhirnya langsung Nabi Ayub minum itu. Kemudian mandi di situ Pak. Astagfirullah Pak. Ternyata bekanya yang ada di badannya Pak langsung protol. Karena apa? Diobati dengan 2 cara. Cara pertama minum air dingin itu ya. Kalau jenengan minum air panas Pak ya. Kemudian yang kedua mandi di air dingin. Kalau panjenengan mandi di kolam renang air panas kan ya. Nah dari situlah akhirnya dokter-dokter niru Pak. Kalau mengobati orang gudik yang akut Pak ya, di samping dikasih salep untuk obat luar, dikasih pil untuk obat dalam. Nabi Ayub diobati Allah dengan cara minum air dingin, kemudian mandi di air dingin. Kemudian di saat itulah Pak, Allah menurunkan emas berbentuk belalang. Jatuh di kiri kanan Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub menggunakan filosofi SD ya, sambil nyelam ambil emas gitu, sehingga dia ambil semuanya itu Pak.
Karena tangannya tidak mampu, akhirnya sarung diambil, dimasukkan. Setelah dapat emas 1 karung, Allah mengatakan, alam agnaituka amma taro. Wahai Ayub, apakah aku belum memberi kecukupan kepada kamu dari harta yang kamu lihat? Di luar dugaan, Nabi Ayub ngomong, laisali ginan an barokatika. Ya Allah, aku belum pernah merasa puas dari barokah engkau. Apa artinya? Emas sekarung 2 karung, kalau tidak barokah, kena tsunami sekali hilang. Apa artinya? Duit triliunan kebakaran sekali hilang, kan ya? Yang saya harapkan, kata Ayub, barokah. Sedikit yang barokah jauh lebih baik daripada banyak yang tidak ada barokahnya. Kalau sedikit saja yang barokah, bagus kan? Apalagi banyak dan barokah ini, maka perlu panjenengan cari banyak plus barokah. Nah, inilah hebatnya ujian Allah kepada Nabi Ayub. Dan karena dianggap lulus, ya sudah. Maka seperti itu dikasih oleh Allah kesembuhan dan harta yang dulunya hilang gara-gara sakit kembali lagi. Makanya ingat-ingat, ujian itu kadang-kadang menimpa kepada diri, kepada harta, kepada anak-anak yang kena masalah orang tua sebagai ujian. Kemudian yang ketiga, Pak, litarqiyati darajah. Ujian demi ujian yang Allah berikan kepada orang mukmin itu ternyata untuk meningkatkan derajat. Untuk meningkatkan derajat. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad mengatakan, idza subiqat lil abdi minallah manjilatun lam yablugha bi amalihi ibtalahu. Apabila kedudukan seseorang sudah ditulis oleh Allah di saat dia masih ada di dalam rahim ibu. Umpama seseorang ditakdirkan oleh Allah menjadi menteri di negara superpower, padahal dia orang pepelegi. Nah, otomatis, Pak, amal dia, usaha dia tidak mampu, Pak, mengantarkan dia ke sana. Mana mungkin orang Indonesia bisa berhasil menjadi menteri, menjadi presiden di negara superpower? Yakin dia berusaha seperti apapun tidak akan berhasil. Ilmu dia pun tidak akan mampu nembus ke sana. Namun takdir sudah tertulis, dia menjadi orang hebat di sana. Bagaimana caranya? Ibtalahu, dia akan diuji oleh Allah. Apanya yang diuji? Fi jasadihi, diuji badannya, kesehatannya. Au fi waladi, atau diuji dalam urusan anak. Kadang-kadang apa? Sudah kawin 20 tahun tidak punya anak. Berarti apa? Ujian. Atau baru kawin 7 tahun anaknya 7. Tiap tahun 1. Itu kan juga ujian, Pak ya. Betapa beratnya si ibu loh, kan? Dia harus meramut 7 anak kecil, tiap saat cakar-cakaran itu. Gara-gara makanan saja tukaran itu kan. Luar biasa. Wa fi mali, kadang-kadang diuji di dalam urusan harta. Summa yuballighu al manzilata allati subiqat lahu minallah. Setelah diuji, ternyata berhasil. Akhirnya apa? Dia berhasil memperoleh kedudukan tersebut. Makanya berapa banyak orang-orang yang bercerita, saya tidak pernah membaca Al-Quran. Setelah tertuduh, padahal tidak salah, akhirnya membekam dalam penjara,
gara-gara membekam dalam penjara, tiap hari khatam Quran 1 kali, tiap hari khatam Quran 1 kali. Makanya sebelum jenengan dipaksa oleh Allah membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran secara suka. Dan hal ini dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ditanyakan oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Itu takdir Allah, Pak. Nah, amal usaha Nabi Ibrahim tidak mungkin bisa sampai ke situ. Ilmunya pun tidak bisa sampai itu. Karena apa? Zaman Nabi Ibrahim kan tidak ada. Pendidikan leadership tidak ada. Pendidikan kepemimpinan tidak ada, Pak ya. Pendidikan kader juga tidak ada. Sehingga ilmunya tidak akan mampu mengangkat dia menjadi imaman. Kemudian usahanya pun tidak akan mampu mengangkat dia kepada imaman. Akhirnya apa? Diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Apa itu? Yang paling berat pertama ketika divonis hukuman mati oleh siapa? Raja Namrud. Caranya apa? Dibakar. Ya kalau dipenggal, Pak, dias itu. Paling-paling rasa sakitnya itu 3 menit, Pak. Setelah itu menurun. Kemudian setelah 6 menit sudah tidak terasa. Sehingga darahnya tinggal mancur terus. Nah itu dibakar. Kedua tangan dibergol, kedua kaki dibergol, dan di dalam melemparkan Nabi Ibrahim ke lembah api itu pun pakai bandulan, Pak. Karena apa? Saking besarnya api sehingga bermeter-meter itu orang tidak berani mendekat. Saking panasnya, Pak. Makanya supaya tidak membahayakan mereka, cara melemparkannya pakai bandulan itu. Lah saat itulah malaikat Jibril turun. Wahai Ibrahim, sebentar lagi kamu akan dicampakkan di lembah api. Saya tidak tahu bagaimana nasib kamu nanti. Apa gosong semuanya, setelah matang lalu dikecapi, lalu dibuat bancaan, kemudian aku datang menawari bantuan kepada kamu. Apakah kamu butuh bantuan kepadaku? Coba Pak, jenengan bagaimana Pak? Ditawari bantuan loh Pak. Kira-kira oke kan begitu aja. Ternyata Ibrahim tidak Pak. Wa amma anta falah. Terhadap kamu aku tidak butuh. Anta makhlukun wa ana makhlukun. Kamu adalah makhluk Allah, sedangkan aku makhluk Allah. Sesama biskota dilarang mendahului kan. Masa sesama makhluk kok minta bantuan dalam hal keselamatan. Masa lupa dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan begitu kan Pak? Masa Allah kagum. Kok ada manusia sehebat itu tauhidnya. Gara-gara itulah akhirnya Allah memberi imbalan. Apa? Begitu Ibrahim dilemparkan, Allah langsung ngomong, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Umpama Allah berhenti Pak, hanya bardan, wahai api, jadilah kamu dingin. Yakin jenengan ngeluh semuanya. Mengapa ngeluh? Pagi-pagi tidak bisa ngopi. Karena api tidak panas, Pak. Dingin semuanya itu. Dan bagus, Pak. Diteruskan wasalaman. Dingin yang membuat selamat. Coba kalau tidak ada salaman, Pak. Dingin saja, semua orang kademen lalu membeku, kemudian mati semuanya. Ternyata hebat Allah Pak. Diteruskan salaman, dingin yang memberi keselamatan. Tapi ala Ibrahim khusus kepada Nabi Ibrahim. Sehingga jangan tidak boleh mencoba membaca ya narukuni bardan wasalaman alayya ping 4444
kemudian menyemplungkan diri ke lembah api, kobok. Wong Nabi Ibrahim saja hanya sekali itu, Pak, dan tidak berani mengulang yang kedua kali. Karena apa? Mukjizat. Karena penghargaan Allah kepada Ibrahim, tauhidnya luar biasa. Kemudian ujian yang kedua, Pak, yang paling besar apa? Disuruh Allah meletakkan istri mudanya, Pak, bibak kata. Dibekah, Pak. Bakah, kalau dulu namanya bakah, Pak, menjadi Mekah. Yang tidak ada tanaman, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa, padahal istri termuda. Secara umum, Pak, laki-laki itu lebih cenderung ke istri tua apa istri muda, Pak? Lebih. Setelah Nabi Ibrahim kawin dengan Nyai Sarah, Pak, itu sekitar 7 tahunan loh, Pak, belum punya anak, Pak. Taruhlah usia Nabi Ibrahim 27. Kawin dengan Nyai Sarah tidak punya anak. Setelah Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, barulah punya anak Ismail dari istrimu muda. Dia pun kawin gara-gara saran dari Mbok Uwek, Pak. Dan yang memilihkan juga Nyai Sarah itu. Namun karena punya anak, khawatir terjadi hasud ya, maka Allah menyuruh Ibrahim meletakkan Nyai Hajar dan Ismail ke Bakkata Mubarakah itu, Pak. Akhirnya dibawa ke sana. Setelah sampai di sana, Pak, setelah Nabi Ismail bisa ke sana kemari sakyang, Pak, ya, apa itu? Nah, kok ada perintah untuk menyembelih. Kan lucu, Pak. Ditunggu-tunggu 60 tahun kedatangan siapa itu? Anak, dengan doanya Robbi habli minas sholihin, ternyata disuruh menyembelih. Seandainya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih onta, oke, 100 pun oke, Pak. Umpama disuruh menyembelih istrinya satu, gak apa-apa, Pak. Nyai Hajar disembelih masih punya Nyai Sarah. Kalau yang disuruh sembelih Nyai Sarah, nggak apa-apa, masih punya Hajar. Nah ini satu-satunya anak, kok disuruh menyembelih. Ini ujian terberat, Pak. Tinggal mana yang lebih dicintai, cinta Allah yang lebih berat apa cinta anak yang lebih berat. Ternyata seseorang tidak bisa dikatakan mukmin sejati kalau Allah dan Rasulnya tidak dicintai. Nah, kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cinta kepada istri, anak, harta, dan segala-galanya. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim milih mencintai Allah daripada mencintai anaknya, sehingga disembelih. Ternyata setelah disembelih, Pak, diganti oleh Allah, wa fadainahu bidzibhin adzim. Dan Nabi Ibrahim langsung dikasih hadiah yang kedua. Apa itu? Nyai Sarah hamil. Sehingga lahirlah Nabi Ishak. Itu jaraknya 12 tahun, Pak. Antara Nabi Ismail lahir, setelah 12 tahun lagi barulah Nabi Ibrahim dikasih Ishak. Bedanya apa? Kalau Ismail ghulamin halim, anak laki-laki yang penyabar. Kalau Ishak bighulamin alim, anak laki-laki yang betul-betul pinter. Makanya Ishak menurunkan Yakub pinter, Yakub menurunkan Yahuda pinter, Yahuda punya kelompok Yahudiun. Makanya kalau sekarang ini orang Yahudi kok pinter-pinter itu cocok. Kenapa? Gennya Ishak. Kalau orang Arab kok penyabar, itu juga cocok. Karena apa? Gennya Nabi Ismail. Gennya Nabi Ismail. Lah, menurut sejarah, Pak, orang Indonesia termasuk gennya Ismail. Penyabar. Itu, Pak, ya. Kemudian setelah dinyatakan lulus oleh Allah, maka di dalam Al-Quran dijelaskan, Pak. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna
Qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Surat Baqarah ayat 124. Setelah Allah menguji kepada Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian, fa'atammahuna. Ternyata ujian demi ujian itu bisa dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan sempurna. Karena dihadapi dengan sempurna, maka Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Nabi Ibrahim, aku sekarang mengangkat kamu, menobatkan kamu, melantik kamu menjadi imaman. Imam, Pak, menjadi imam. Coba, setelah Nabi Ibrahim resmi dilantik oleh Allah menjadi pemimpin, apa begini-begini? Tidak. Namun dia mengatakan, wa min dzurriyyati, ya Allah tolong. Jangan hanya aku yang engkau angkat jadi pemimpin, namun anak cucuku angkat pula jadi pemimpin. Lah kok Allah ngomong la yanalu ahdi adz-dzalimin. Janjiku tidak akan aku berikan kepada anak cucu kamu yang metal, yang zalim. Belum bayangkan, Pak ya. Allah kan al-qawiyyu, zat yang maha kuat, Pak. Itu saja gak berani, Pak, memilih pemimpin orang yang jahat. Bayangkan, padahal Allah kan kuat, Pak. Umpama dia macam-macam, tinggal ngintes, wafat kan sudah. Ternyata Allah tidak mau resiko mengangkat pemimpin dari orang yang meta. Jenengan berani, Pak ya? Berarti jenengan lebih hebat daripada Allah itu. Mengapa tidak berani? Karena belum jadi apa-apa saja sudah metal. Bagaimana kalau sudah punya kekuasaan, punya senjata, punya hakim, punya tentara, punya polisi, semuanya di bawah kekuasaannya. Kira-kira bagaimana, Pak? Bahaya kan? Makanya Allah tidak mau resiko. La yanalu ahdi adz-dzalimin. Janjiku tidak akan aku berikan kepada orang-orang yang zalim. Makanya kalau panjenengan kepingin jadi imaman, harus jadi orang baik, Pak. Zalim itu apa? Kebalikannya adil, Pak. Orang yang lurus itu. Lurus, istiqomah filah di dalam agama Allah. Dan ternyata ini persis, Pak, seperti kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan takdirnya apa, Pak? Diangkat oleh Allah menjadi menteri di negara Mesir. Mesir waktu itu negara superpower, ya. Superpower, Pak. Kemudian menjadi aziz, paduka mulia di Mesir. Mana mungkin Yusuf hidup di Palestina? Palestina itu negara yang terbelakang, Pak. Terbelakang. Namun takdir menjadi menteri di Mesir. Sehingga ilmunya Yusuf tidak akan mungkin bisa mengantarkan dia ke sana. Usahanya pun tidak akan mungkin bisa mengantarkan dia ke sana. Makanya Allah menguji. Nabi Yusuf diuji oleh Allah. Ketika hidup bersama keluarga, diketaki terus, ya, Pak, oleh kakak-kakaknya. Kan Nabi Yusuf itu anak ke-11, Pak. Yang pertama Robial itu sekarang diberi nama Roben itu, Pak. Itu Robial, Yahuda, Sam'on menjadi Semon sekarang itu ya. Di Inggris menjadi Semon Persil itu. Sam'on. Kemudian Isakhor. Banyak, Pak. Kemudian yang ke nomor 11 Yusuf, kemudian ke-12 Bunyamin. Ternyata Yusuf ini nasib masih kecil sudah ditinggal mati oleh ibunya, Rohel itu mati, sehingga yang menyayang hanya bapaknya. Sementara kakak-kakaknya disayang ibunya, disayang bapaknya. Nah, kok mereka cemburu? Akhirnya apa? Yusuf diketaki terus, dibuat bal-balan terus, dibuli terus. Pada zaman dulu belum ada, Pak, undang-undang bully orang, tidak ada, Pak. Sehingga Nabi Yusuf itu menderita.
sampai dibunuh. Dengan cara apa? Dibawa ke tengah hutan, dilemparkan dan dimasukkan ke dalam sumur. Untung ketemu pedagang yang lewat di situ yang cari air. Kemudian dibawa ke Mesir, dijual di sana, dilalah paku, dipasang di pasar budak, Pak. Paduka Mulia jalan-jalan dengan Zulaikha setelah selesai sholat subuh, Pak, ya, jantung sehat, Pak. Lalu lewat di pasar budak, dari sekian banyak budak-budak yang dijejer-jejer, tidak ada yang menarik. Begitu kelihatan Nabi Yusuf, langsung Paduka yang mulia berhenti. Karena dia bisa, Pak, membaca wajah orang, wajah hebat, bisa, Pak. Akhirnya ngomong, Dek, yuk kita beli ini, barangkali besok bermanfaat untuk kita. Dibeli, Pak. Setelah dibeli menjadi budak, langsung dimerdekakan, lalu tabani, diangkat menjadi anaknya sang Paduka Mulia. Setelah dewasa, Pak, Masya Allah, Zulaikha lah kok ceblok cinta, kepingin menikmati kegantengan Nabi Yusuf. Siapa, Pak? Manusia terganteng sedunia? Yusuf itu separuh, Pak. Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah pakai tangan Allah sendiri. Sehingga gantengnya luar biasa. Perempuan tercantik sedunia Nyai Hawa. Adapun Nyai Saroh separuhnya Nyai Hawa. Kemudian kita semuanya ini separuhnya Nyai Hawa, Pak. Nah, kalau Yusuf separuhnya Nabi Adam, kalau kita ini separuhnya Nabi Yusuf. Berarti begini. Makanya kegantengan Yusuf jadi masalah. Karena Yusuf tidak mau, akhirnya apa? Dijebloskan dalam penjara dengan tuduhan-tuduhan yang direkayasa. Setelah dipenjara baru bisa keluar. Karena apa? Raja mimpi dan tidak ada yang mampu mentakwili impian kecuali Yusuf. Akhirnya setelah dikeluarkan, Nabi Yusuf tidak mau. Sampai Nabi Muhammad sendiri berkomentar, seandainya aku sudah dipenjara 6 tahun, kemudian dibebaskan, yakin langsung keluar, kata Nabi Muhammad, Pak, komentarnya. Namun Yusuf tidak mau keluar sebelum diadili dulu. Perkaranya diadili di pengadilan. Supaya apa? Jelas bersih apa kotor, kan begitu kan? Nanti kalau dikeluarkan tanpa diadili dulu, nanti jangan-jangan masyarakat katakan, kamu jadi menteri gara-gara welas kasih dari Paduka Mulia, kan begitu kan, ya? Kami itu kotor, mantan narapidana. Nah, setelah dibersihkan, semua perempuan dikumpulkan, istri para menteri dikumpulkan, kemudian ditanya satu persatu, Zulaikha tampil ke depan menyatakan Yusuf bersih. Akulah yang salah, akulah yang menggoda dan mengharapkan Yusuf. Istri-istri menteri pun semuanya kepingin seperti itu. Yusuf tetap tidak mau. Akhirnya bersihlah. Karena bersih, barulah diangkat menjadi apa? Menteri. Yang diminta Nabi Yusuf adalah Menteri Keuangan. Karena apa? Karena hafidhun alimun, pandai menjaga dan alim, paling tahu cara membelanjakan itu. Dan siapa yang berhak dikasih, kemudian yang dikasih ini berapa, Nabi Yusuf paling ngerti. Begitu. Sehingga Nabi Yusuf bagus, Pak. Selama jadi Menteri Keuangan, Pak, selalu poso, Pak. Tidak berfoya-foya, memanfaatkan jabatan, malah poso. Sampai ditanya oleh teman-temannya, stafnya, Sob, ngapain kok poso terus? Ben saya lapar terus. Begitu saya lapar, saya akan selalu ingat nasib orang fakir miskin. Kalau saya lapar hari ini, nanti maghrib sudah ketemu makanan, sementara orang fakir miskin sekarang lapar, maghrib belum tentu ketemu makanan. Itu, Pak, yang dipegang oleh Nabi Yusuf begitu. Itulah namanya apa? Ternyata ujian demi ujian untuk meningkatkan derajat, maka jangan takut menghadapi ujian. Kemudian yang keempat, Pak, untuk memperoleh balasan yang sangat besar.
Jadi Allah sengaja memberi ujian kepada orang mukmin itu agar orang mukmin betul-betul memperoleh kesenangan. Gara-gara apa? Dikasih imbalan yang tidak ada taranya, Pak. La fadzatalah, tidak ada bandingannya. Di dalam sebuah hadis, Pak, diterangkan kan? Inna ma'a idhamil bala idhamal jaya. Di mana ada ujian-ujian yang berat-berat, di situ ada imbalan-imbalan yang lebih besar. Apa imbalan yang besar, Pak? Lihat ini. Di dalam hadis terangkan, Pak, setelah manusia kumpul di oro-oro maksar, di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan para malaikat, lah kok Allah memberi instruksi kepada malaikat, hei malaikat, kumpulkan uksuru ahlal afiyah wa ahlal masaib, kumpulkan orang-orang yang hidupnya enak-enak terus namun mereka mukmin. Kemudian kumpulkan pula orang mukmin yang hidupnya menderita terus. Setelah dikumpulkan, Pak, lalu fahasabu, malaikat menghisab. Yang dihisab pertama kali siapa? Orang ahli musibah yang hidupnya selalu diuji oleh Allah. Setelah itu, Pak, falam yajidu dzanban, para malaikat tidak menemukan dosa, Pak. Illa qalilan, kecuali sedikit sekali, Pak. Sedikit. Setelah itu mereka ngomong, ya Allah, ternyata dosanya tidak ada, hanya sedikit sekali ya Allah. Akhirnya Allah ngomong, dah sekarang uktuhum afiyah, uktuhum khairan, uktuhum manjilatan. Wahai malaikat, beri orang-orang yang banyak ujian ketika di dunia 3 hal. Pertama afiyah, beri kesehatan jasmani dan rohani. Gantinya ketika di dunia, Pak, lemah, loyo, tidak berdaya, ternyata di akhirat dikasih afiah, kewarasan yang luar biasa. Yang kedua, beri khairan, kebaikan. Apa itu? Surga. Yang ketiga, beri manjilatan, kedudukan surga yang tertinggi. Gitu, Pak. Bayangkan, gara-gara diberi 3 ini, Pak, orang-orang mukmin yang hidupnya enak-enak di dunia, Pak, karena jarang diuji oleh Allah, lah kok meri sampai mereka ngomong, ya Allah, irji'na wa asibna, ya Allah, kembalikan kami ke dunia lagi ya Allah, lalu berilah kami ujian yang banyak, karena aku ingin memperoleh hadiah seperti itu. Mana mungkin, sudah aku berada di alam akhirat, bisa putar balik ke dunia, kan begitu, Pak. Inilah membuktikan betapa hebatnya hadiah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian demi ujian. Namun perlu diketahui, Pak, di dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 35, Allah mengatakan, wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Kami Allah akan menguji kalian bisari, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, wal khairi, dan akan menguji kepada kalian dengan sesuatu yang menyenangkan. Berarti ujian itu tidak selalu tidak menyenangkan, Pak. Namun ada ujian yang menyenangkan. Sehat itu ujian. Harta melimpah ujian. Punya kedudukan yang tinggi ujian. Nah, karena ujian, hati-hati, gitu, hati-hati. Sehingga ulama-ulama kita mengatakan banyak orang lulus ujian, penderitaan. Diuji dengan kemelaratan banyak yang lulus, diuji dengan penderitaan banyak yang lulus. Justru ketika diuji dengan kemewahan, kesenangan, keberhasilan, malah tidak lulus. Contohnya apa? Berapa banyak DPR yang secara pandangan manusia sukses lah ya, menjadi yang mulia gitu.
kemudian gajinya juga besar, kedudukannya keren, tahu-tahu ditangkap KPK. Namanya apa? Berarti tidak lulus kan? Sudah berhasil menjadi menteri, Masya Allah, keren kan? Jabatannya, gajinya pun besar, kemudian semua kebutuhan hidupnya ditanggung oleh negara. Kan akhirnya apa? Ditangkap polisi KPK, lalu masuk dalam dibalik jeruji besi, tidak lulus. Makanya di dalam hidup ini harus mempunyai dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Itu Pak ya. Itu harus Pak. Kapan sabar? Ketika diuji oleh Allah dengan penderitaan, kegagalan, sakit-sakitan. Kemudian kapan syukur? Ketika diuji oleh Allah dengan kesehatan, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan. Maka tirulah Nabi Ayub menjadi pahlawan sabar. Karena apa? Diuji dengan penderitaan sekian lama, namun sukses. Kemudian jadilah panjenengan seperti Nabi Sulaiman, disebut pahlawan syukur. Karena apa? Pandai bersyukur. Setiap kekuatan kerajaannya bertambah, mengatakan hadza min fadli robbi liyabluwani a'askuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah, diakui Pak. Dan ini merupakan ujian, kata Nabi Sulaiman. Apakah aku bisa mensyukuri atau justru aku akan mengkufuri? Nah, gitu. Makanya titik terakhir apa? Milikilah sifat sabar, milikilah sifat syukur, sabar untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita senangi, kemudian syukur untuk menghadapi hal-hal yang kita senangi. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.